Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih cinta kepada kita semua hingga hari ini, yang merupakan hari terakhirnya kita berpuasa, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan. Yang paling penting adalah diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan segala amal ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Habiban al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pada hari ini adalah hari terakhirnya kita melaksanakan puasa. Mungkin besok kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan ini adalah sesuatu yang pasti, karena pada dasarnya setiap kejadian selalu mengikuti takdir ilahi Rabbi. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam, bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini? Apa yang harus kita lakukan dalam rangka menghadapi, yaitu 1 Syawal 1442 Hijriah, atau tepatnya pada hari Idul Fitri nanti. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada para hadirin sekalian untuk selalu mengikuti segala amalan atau sunnah yang telah Nabi Muhammad SAW lakukan, yaitu dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri ini. Di sini izinkan saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang 7 sunnah Nabi yang mana dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri yang wajib kita amalkan. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika Hari Raya Idul Fitri, maka yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat adalah mandi terlebih dahulu. Artinya di sini bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dilakukan dengan cara mandi terlebih dahulu agar bersih daripada segala kotoran dan najis. Yang kedua, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW akan melaksanakan Idul Fitri,
maka beliau selalu memakai pakaian terbaik dan berhias sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita selaku umat Islam sewajarnya lah memakai pakaian yang pantas untuk bisa sholat berjamaah dalam rangka Idul Fitri ini. Jangan sampai kita sholat pakai baju yang sudah bulukan, udah tidak dicuci, tidak disetrika, yang barangkali orang lain juga tidak mau melihat kondisi kita. Makanya di sini pakailah pakaian yang terbaik yang kita miliki untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri ini. Tapi tidak berarti baru, ya. Walaupun kita memakai pakaian yang bekas, insya Allah niat dan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi saudara-saudara sekalian, yaitu ketika sebelum Idul Fitri maka kita disunahkan untuk makan dan minum. Nah, di sini artinya sebelum berangkat kita di rumah ya, kita itu segera sarapan. Minimal ya, kita mengisi perut kita agar tidak terlalu lapar. Perlu diingatkan bahwa ketika bulan puasa kita melaksanakan tidak memakan apapun, maka pada bulan Syawal, 1 Syawal ini, maka harus makan terlebih dahulu ya. Maksudnya secara tidak berlebihan supaya untuk membatalkan puasa-puasa yang telah kita lakukan kemarin. Nah, ini harus dan sunnah kita kerjakan. Jangan sampai kita tetap berpuasa, karena kalau kita tetap berpuasa maka hukumnya akan menjadi haram kita lakukan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian apalagi amalan sunnah yang Nabi Muhammad SAW lakukan adalah ketika mau melaksanakan sholat Idul Fitri, Nabi itu selalu memakai jalan yang berbeda ya. Ketika berangkat mungkin Nabi melewati blok yang satu, kemudian pulangnya itu adalah Nabi juga melewati blok yang lain gitu. Jadi harus yang berbeda jalannya. Apa dalilnya? Di sini dikatakan riwayat Bukhari, jika hari raya Idul tiba, Nabi Muhammad SAW biasa mengambil atau melewati jalan lain ketika berangkat dan pulang. Nah, begitu. Jadi kita jangan satu arah ketika pulang, ketika perginya juga sama. Jadi ya tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, yang kelima ya adalah bertakbir di perayaan. Nah, ini ketika kita sholat Idul Fitri, sebelum melaksanakan sholat kita takbiran dulu, jangan mingkem mulutnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, sebelum sampai kepada sholat sunnahnya, maka kita disunahkan takbiran begitu. Kemudian selanjutnya apa? Yang keenam adalah Nabi Muhammad SAW biasa keluar sholat Idul Fitri setelah terbit matahari. Nah, artinya jangan kita, mentang-mentang kita rajin, kita udah dari subuh udah di tempat sholat, udah di lapangan, udah di masjid. Padahal yang disunahkan adalah ketika matahari terbit ya, ketika udah menjelang terbit maka kita disunahkan baru datang ke lapangan atau tempat masjid untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, yang terakhir ya, bahwa Nabi Muhammad SAW biasa kalau ingin makan dan minum itu dengan memakan kurma, baik kurma itu ganjil ya, 1 atau 2 dan 3 begitu. Makanya kita harus mengikuti
apa-apa yang telah menjadi kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.